Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diska Yuliasari. Nomor induk mahasiswa saya 1862201271 dari Prodi Akuntansi S1 dari kelas 7 SIP 1. Di sini saya akan mempresentasikan atau mereview tentang penelitian analisis fraud Pentagon dalam mendeteksi potensi financial statement fraud. Pengaruh elemen fraud diamond dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2016 sampai 2018. Yang pertama, apakah yang menjadi motivasi atau isu risk gap atau fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian ini dilakukan? Motivasi atau isu penelitian yaitu laporan keuangan dapat menjadi suatu instrumen yang sangat penting dalam operasional sebuah entitas. Karena dari laporan keuangan dapat tercermin kondisi finansial entitas tersebut. Mengetahui laporan keuangan itu merupakan instrumen yang sangat penting menjadikan para manajer termotivasi untuk meningkatkan kinerja keuangan dengan cara melakukan sebuah kecurangan. Dengan begitu dapat menarik para calon investor untuk menanamkan sahamnya di perusahaannya. Selanjutnya ada risk gap, yaitu penelitian dilakukan oleh Anisha et al. 2016 menyatakan bahwa financial stability memiliki pengaruh positif terhadap fraudulent financial statement. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Renggani, Sari, Budiasi, Wirajaya, dan Suprasto 2019 yang menunjukkan bahwa financial stability tidak memiliki pengaruh terhadap financial statement fraud. Variabel external pressure yang diteliti oleh Indiarto dan Ghazali 2016 memiliki pengaruh positif terhadap fraudulent financial reporting. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Anisha et al. 2016 yang menyatakan bahwa variabel external pressure tidak berpengaruh fraudulent financial statement. Variabel financial target yang diteliti oleh Rengganis et al. 2019 menunjukkan pengaruh positif terhadap financial statement fraud. Namun penelitian yang dilakukan oleh Indiarto dan Ghazali 2016 memiliki pengaruh terhadap fraudulent financial reporting. Selanjutnya ada fenomena. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Association of Fraud Examiners Indonesia Chapter and White Collar Crime Research and Prevention Center, pencegahan kejahatan kerah putih pada tahun 2016 korupsi terjadi 67% dari total kasus okupasional fraud di Indonesia dengan kerugian mencapai 10 miliar rupiah per tahun. Diikuti oleh penyalahgunaan aset sebesar 31%, untuk penyalahgunaan laporan keuangan sebesar 2%. Pada bulan Mei 2015 terjadi kasus kecurangan laporan keuangan yang dilakukan. Yang ke-14, apakah kesimpulan, keterbatasan, dan implikasi dari penelitiannya? Yang pertama, kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian pengujian data dan hasil pembahasan pada bab sebelumnya tentang pengaruh financial stability, external pressure, financial target, nature of industry, effective monitoring, opini audit, dan pergantian direksi the change secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, ada financial stability yang dihitung dengan menggunakan rasio perubahan total aset pengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Hal ini dibuktikan dengan variabel financial stability memiliki nilai T statistik 3,224050 lebih T tabel 1,69552 dan nilai prob 0,0012 kurang dari 0,05. Pada step kenaikan pada rasio perubahan total aset akan kenaikan risiko terjadinya kecurangan laporan keuangan, maka kenaikan rasio perubahan total aset dapat menjadi tekanan bagi pihak manajemen perusahaan untuk melakukan kecurangan dalam kondisi keuangan yang tidak stabil. Yang kedua ada keterbatasan. Keterbatasan berdasarkan hasil pengujian terhadap hipotesis, maka penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan atau faktor-faktor yang tidak dapat diantisipasi. Di antaranya yang pertama, penelitian ini hanya menggunakan sampel perusahaan manufaktur, sehingga hasil penelitian ini hanya membuktikan hasil pengaruh kecurangan laporan keuangan di ruang lingkup itu saja.
Yang kedua, model penelitian ini hanya menggunakan financial stability yang diukur dengan rasio perubahan total aset, external peer pressure yang diukur dengan rasio leverage, yaitu debt to asset ratio, financial target yang diukur dengan rasio return on asset, nature of industry yang diukur dengan rasio perubahan persediaan, effective monitoring, opini audit, dan pergantian direksi. Yang ketiga, periode penghematan. Dalam penelitian ini hanya menggunakan periode selama 3 tahun pengamatan. Yang terakhir ada implikasi. Penelitian memberikan rekomendasi berdasarkan pada penelitian ini, diantaranya bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan sektor perusahaan lain dan menambah periode pengamatan, dan juga dapat menggunakan variabel-variabel independen lain yang dapat digunakan untuk memproyeksikan elemen fraud diamond. Bagi investor dan calon investor, penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam memilih perusahaan manufaktur pada saat ingin berinvestasi, dengan melihat kriteria-kriteria yang dapat menunjukkan apakah perusahaan tersebut melakukan kecurangan laporan keuangan atau tidak. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.